Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bahwa wacana pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke ibu kota Nusantara kembali menjadi sorotan publik pemirsa. Setelah sempat digadang-gadang akan dilakukan pada tahun 2024 dan berlanjut pada tahun 2025, kini resmi ditunda. Dan penundaan ini bukan tanpa alasan pemirsa. Pemerintah menyatakan bahwa keputusan ini diambil sambil menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, seleksi ulang terhadap ASN yang ditempatkan di IKN akan direncanakan dan dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Dan kita akan bahas lebih mendalam dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Kozin dari fraksi PKB. Bapak, bagaimana hasil kesimpulan dari rapat Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah terkait dengan penundaan ASN ke IKN ini, Pak? Ya, yang pertama kami tadi menegaskan melalui forum raker dengan Pan-RB, dengan otorita IKN dan BKN bahwa setiap target secara waktu itu harus dipertimbangkan secara presisi dan terukur. Tidak boleh lagi ada kemudian target yang ambisius, terkesan tergesa-gesa, kemudian selalu meleset. Jadi target itu sebelum dimunculkan harus dilakukan kalkulasi secara matang agar kemudian hal-hal yang terjadi yang sebelumnya meleset sekian kali untuk tahap pemindahan ke IKN itu tidak terjadi lagi. Jadi harus dipertimbangkan secara matang itu satu hal, tapi juga harus terukur hal-hal yang lain. Pak, apa sebenarnya yang menjadi kendala penundaan ini, Pak? Alasan pemerintah seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Tadi kita fokus terkait dengan proses pemindahan aparatur sipil ya, ASN-nya, bahwa itu akan dilakukan bertahap sesuai dengan basic need secara kepegawaian. Jadi ada tenaga-tenaga yang nanti awal akan pindah di IKN itu sudah dilakukan clustering oleh Menpan-RB dan BKN dimulai tadi sesuai dengan yang disampaikan di forum raker sekitar bulan Juni. Itu tahap awal sudah akan dilakukan proses pemindahan. Pak, apakah ini nantinya berdampak terhadap keberlanjutan dari pembangunan IKN dan juga nasib ribuan ASN yang sudah dijadwalkan untuk pindah ke IKN, Pak? Sebetulnya ini semuanya on the track ya, tinggal masalah penyesuaian waktu. Sekali lagi proses pemindahan IKN ini kan tidak sesederhana kita membangun klaster, membangun menata kota. Ini adalah ibu kota negara. Jadi banyak hal ekosistem yang harus dipersiapkan mulai dari SDM-nya, infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Tadi spesifik membahas di raker itu adalah terkait dengan bagaimana dan kapan ASN itu mulai berpindah di IKN dan kendala-kendala apa yang terjadi dan kita cari solusinya bersama-sama. Terkait dengan langkah ke depan DPR RI ini, Pak, untuk mengawal proses ini agar sesuai dengan apa yang ditetapkan dengan undang-undang juga, Pak. Diskusi kita seputar IKN ini sudah bukan terkait dengan urgensi atau tidak, tapi sekarang mengerucut kepada dua hal, bagaimana dan kapan. Bagaimana proses dan tahapan pemindahan dan kapan akan dilakukan. Jadi sekali lagi kita pemerintah dan legislatif itu sepakat mengawal bersama-sama agar proses wujudnya IKN sebagai ibu kota negara ini segera bisa terrealisasi, tapi tentunya dengan ruang fiskal kita yang juga terbatas, ya kita harus mengkaji ini dengan kehati-hatian betul seperti itu. Siap, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Kozin. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.